Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aisyah yang berbahagia di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Dan anak juga investasi masa depan untuk kepentingan orang tua di akhirat kelak. Oleh karena itu, orang tua harus memelihara, membesarkan, merawat, menyantuni, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Dalam pengertian seperti itu, hubungan orang tua dengan anak dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, hubungan tanggung jawab. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua untuk dapat dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dididik dengan sebaik-baiknya. Dengan ungkapan lain, orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak-anaknya dalam kehidupan di dunia ini. Kepemimpinan itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Seorang pembantu adalah pemimpin pada harta benda majikannya dan dia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Yang kedua, hubungan kasih sayang. Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Setiap manusia normal secara fitri pasti mendambakan kehadiran anak-anak di rumahnya. Kehidupan rumah tangga sekalipun bergelimang harta belum lagi lengkap kalau belum mendapatkan anak. Al-Quran menyatakan anak adalah perhiasan hidup dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Yang ketiga, hubungan masa depan. Anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tua. Karena anak yang soleh akan selalu mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang meninggal dunia, putuslah amalannya, kecuali salah satu dari 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat yang dapat diambil manfaat darinya, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Dengan 3 alasan di atas, seorang muslim didorong untuk dapat berfungsi sebagai orang tua dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau dia pikirkan betapa pentingnya pembinaan dan pendidikan anak-anak untuk menjaga eksistensi dan kualitas umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya pada masa yang akan datang. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah, anak menurut Al-Quran dapat dikelompokkan pada 4 tipologi. Yang pertama, anak sebagai perhiasan hidup dunia. Al-Quran menyatakan anak adalah perhiasan hidup dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik bakalannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Sepasang suami istri merasa rumah tangganya belum lengkap kalau belum dapat anak. Ibarat perhiasan, anak-anak berfungsi memperindah sebuah rumah tangga. Tetapi orang tua yang hanya memfungsikan anak sebagai perhiasan dan melupakan pembinaan dan pendidikannya, akhirnya menjadikan anak tidak lebih dari sebuah pajangan yang secara fisik dapat dibanggakan, tetapi kualitasnya sama sekali mengecewakan, baik kualitas iman, ilmu maupun amalnya. Yang kedua, anak sebagai ujian. Selain sebagai perhiasan hidup dunia, anak juga menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar."
Quran Surat Al-Anfal ayat 28. Orang tua diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah anak-anak dapat melalaikannya dari beribadah kepada Allah SWT? Atau apakah dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik, mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang soleh? Yang ketiga, anak sebagai musuh. Anak juga bisa menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka." Quran Surat At-Taghabun ayat 14. Sungguh sangat mengecewakan kalau sampai ada anak menjadi musuh orang tua. Musuh bisa berarti secara fisik dan bisa juga dari segi ide, pikiran, cita-cita, dan aktivitas. Bila orang tuanya di mana-mana melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sang anak justru melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bila orang tuanya membangun anak merusak, maka pada saat itu anak sudah berada pada posisi musuh. Yang keempat, anak sebagai cahaya mata. Tipe yang keempat ini oleh Al-Quran diistilahkan dengan qurrata ayun, cahaya mata. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai cahaya mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Qurrata ayun berarti cahaya mata, permata hati, sangat menyenangkan. Inilah tipologi anak yang ideal. Kriteria tipologi ini antara lain tunduk dan patuh pada Allah SWT, berbakti kepada orang tua, bermuamalah dengan baik sesama manusia, atau dengan ungkapan lain beriman, berilmu, dan beramal. Hablum minallah dan hablum minannasnya berjalan dengan baik. Tipologi keempat inilah yang boleh kita sebut dengan anak soleh. Karena anak soleh itu bukan tidak dilahirkan, tapi dibentuk dan dibina lewat pendidikan. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak salah kata, salah ucap, mohon untuk dimaafkan. Akhirnya kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.